Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur Spobil Maxion terbaru yang berjudul Savage Salvation yang dibintangi oleh aktor legend Robert De Niro. Secara garis besar film ini berkisah tentang balas dendam. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Mike adalah seorang sheriff di sebuah kota kecil, kota di mana penjualan narkoba sedang marak terjadi. Bahkan anak Mike juga ikut menjadi korban, tewas akibat overdosis barang haram tersebut. Lalu kita akan diperkenalkan dengan sepasang kekasih bernama John dan Ruby. Keduanya adalah pemakai yang berkeinginan kuat untuk sembuh dari kecanduan mereka, agar bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, menikah dan memiliki anak. Setelah berbulan-bulan berusaha keras tak menyentuh barang haram tersebut, pada akhirnya pasangan ini sembuh dari kecanduan mereka. Suatu hari John membeli cincin untuk melamar sang pacar. Di sana secara kebetulan John bertemu dengan Elvis, temannya yang seorang agen narkoba. Di sini John meminta Elvis untuk menjauhi dirinya dan Ruby, mengingat mereka berdua baru saja sembuh dari kecanduan mereka. Lalu kita dibawa ke markas kelompok mafia yang terletak di tengah hutan. Kelompok mafia ini yang menjual narkoba di kota kecil tersebut. Tangan kanan ketua mafia ini bernama Coyote. Keesokan harinya Ruby membawa John bertemu dengan keluarganya dan menyampaikan keinginan mereka berdua untuk menikah. Awalnya hubungan mereka berdua tak mendapat restu dari ibu Ruby yang bernama Greta. Tetapi setelah diyakinkan oleh John, pada akhirnya Greta pun luluh. Kakak ipar Ruby yang bernama Peter lantas menawari John bekerja di perusahaannya, mengingat dirinya sebentar lagi akan menikah dan sudah pasti John akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Suatu hari secara tak sengaja Ruby bertemu dengan Elvis. Elvis lalu mengajak Ruby untuk nongkrong sebentar. Namun di tengah itu Elvis malah memberikan sebuah paket narkoba jenis baru kepada Ruby. Ruby lantas merahasiakan dari John perihal barang yang diberikan oleh Elvis tersebut. Hingga di keesokan paginya John menemukan Ruby sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ruby diam-diam memakai barang haram yang diberikan oleh Elvis. Hingga pada akhirnya ia tewas karena overdosis. Tentu John sangat terpukul. Apalagi hari ini mereka berdua berencana akan menikah. Dengan kesedihan yang mendalam, John membawa mayat Ruby ke tempat keluarganya. Karena sebelum ini Ruby sempat berwasiat kalau dia ingin dibaptis sebelum meninggal. Setelah itu John pergi dengan perasaan bercampur sedih dan murka. Tak lama kemudian mayat Ruby diselidiki oleh Sheriff Mike. Mike lantas menyuruh semua anggotanya untuk menemukan John. Kalau John akan main hakim sendiri. Karena Mike tahu seperti apa John kalau sudah murka. Mengingat John adalah teman dekat anaknya yang sudah tewas. Ternyata John adalah seorang mantan tentara dengan skill bertarung yang mumpuni. Kembali ke John yang sedang berkemas menyiapkan senjata miliknya. Selanjutnya ia mengarah ke sebuah tempat dengan motornya. Tak lama setelah itu Mike dan anak buahnya sampai ke rumah John. Tetapi John sudah tidak ada di sana. Ternyata John mendatangi Elvis di rumahnya.
Setelah menerobos masuk, John lantas menyuruh anak dan istri Elvis keluar dari rumah. Setelah itu John menginterogasi Elvis terkait jenis barang yang ia berikan kepada Ruby, serta siapa pemasok barang haram tersebut. Awalnya Elvis enggan menjawab, tetapi setelah disiksa akhirnya ia buka mulut. Nama pemasoknya adalah Darius yang tinggal di sebuah hotel. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, John langsung menghabisi Elvis tanpa ampun. Setelah itu ia langsung mengarah ke tempat Darius. Tak lama Mike datang meninjau TKP. Ia lantas menggeledah rumah Elvis dan menemukan berbagai jenis narkoba siap edar. Akhirnya John sampai ke hotel tempat Darius menginap. Secara kebetulan malam itu Darius sedang mengadakan pesta di kamar hotelnya. Dan pada akhirnya John bertemu langsung dengan Darius dan juga kaki tangannya yang bernama Skater. Lalu John memaksa Darius mengatakan siapa bandar narkoba yang mereka jual. Tanpa ragu Darius mengatakan kalau bos mereka bernama Coyote, beserta alamat tempat tinggalnya. Bahkan Darius berpesan agar John segera menghabisi Coyote secepat mungkin. Karena kalau tidak Coyote yang akan menghabisi mereka termasuk John sendiri. John memutuskan untuk tidak menghabisi Darius. Tetapi ia menembak lutut Skater yang terus mengoceh dari tadi. Setelah mendapatkan informasi tersebut, John langsung bergerak ke markas Coyote. Tak lama Mike datang dan menginterogasi Skater terkait di mana keberadaan John. Awalnya Skater bungkam, tetapi setelah disiksa akhirnya ia mengaku tentang John yang sekarang mengarah ke tempat Coyote. Kembali ke John yang sudah sampai ke markas Coyote yang berada di tengah hutan. Melalui teropong, John melihat Coyote menghabisi seorang anak buahnya yang berkhianat dengan cara yang brutal. Kemudian John menghadang mobil anak buah Coyote yang ingin mengantar suplai barang kepada semua agen di kota itu. Seorang anak buah Coyote berhasil kabur menuju ke tengah hutan. Kemudian John meledakkan mobil tersebut. Sementara Sheriff Mike sampai ke tempat tujuan, kemudian ia jalan kaki ke tengah hutan menuju markas. Setelah itu ia mengendap menuju ke markas dan membantai satu persatu anak buah Coyote. Hingga pada akhirnya John berhadapan langsung dengan Coyote. Sialnya John kehabisan amunisi sehingga Coyote berhasil kabur. Kembali ke John yang tengah berusaha mengejar Coyote. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya John berhasil menangkap Coyote yang berniat menelpon seseorang. Kemudian John memaksa Coyote memberitahu password ponselnya. Setelah ditelepon, ternyata itu adalah nomor seseorang yang sangat dikenal oleh John. Lalu John memaksa Coyote mengatakan siapa bos besarnya. Namun tiba-tiba Mike muncul menodongkan pistol. Dia memaksa John untuk menghentikan ini semua. Awalnya John menolak, tetapi setelah dinasehati oleh Mike akhirnya ia luluh. Namun tiba-tiba seorang anak buah Coyote muncul. Beruntung John segera menghabisinya, termasuk menghabisi Coyote yang berniat menyerangnya secara mendadak. Selanjutnya John menghentikan mobil yang sedang melintas untuk membawa anak buah Mike yang tertembak ke rumah sakit. Sementara John mendatangi orang yang ditelepon oleh Coyote. Dan ternyata bos besar Coyote adalah Peter, yang merupakan kakak ipar Ruby. John sama sekali tidak menyangka kalau Peter adalah seorang bos kartel. Padahal selama ini Peter dikenal sangat religius. Namun dendam tetaplah dendam. John menyalahkan Peter atas kematian tunangannya.
Ia lantas memaksa Peter menyuntikkan barang haram jenis baru yang ia racik sendiri, barang yang telah menyebabkan tunangannya tewas. Lalu tiba-tiba terjadilah baku hantam. Namun pada akhirnya John berhasil menghabisi Peter dengan menyuntikkan barang tersebut, sampai akhirnya sang bandar itu tewas akibat overdosis. Di akhir film, John meminta dibaptis sebelum akhirnya ia meninggal. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.